kita itu biasanya itu dalam hubungan itu udah telepon-teleponan teman, sampai ditelepon katanya, Menir ini pembayaran rekeningnya mahal banget ini katanya. Aku kadang suka aku marahin nih, suka aku omelin kan, lu ninggalin bokap lu gini, aku suka omelin gitu kan. Ya dia mah ya gimana orang kita yang ngomong balik tuh gitu kan. Hai teman Eji, kembali lagi bersama kami AJ Keluarga Vlog. Malam-malam ya kita mau bikin Q&A teman. Kenapa sih agak lama? Ya soalnya aku belain bapak masak-masak dulu kan, terus kalian semua bapak masak-masak, jadi terus aku juga bisa nyari-nyari file bisa nyari-nyari file. Terus sekarang sudah terkumpul semua filenya. Kalian sudah baikan teman ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk doa kalian semua, doa-doanya ya untuk Hikari. Hikari sudah sembuh, ya sudah sembuh sayang ya, alhamdulillah. Hikari mau bicara tentang papa sama mama. Oh, Hikari mau tidur teman, masih batuk sedikit. Oke teman, ini lanjutan aku yang pertama ya teman ya. Yang pertama kan pas bapak datang tuh habis acara kan. Nah, bapak sempat datang ke Indonesia itu habis pertandingan, ada waktu seminggu datang ke Indonesia. Setelah itu bapak balik lagi ke Belanda ya, dengan kehidupan bapak gitu kan, aku dengan anak aku ya. Dan kita itu biasanya itu dalam hubungan itu udah telepon-teleponan teman, telepon-teleponan. Nah di sini ada awal-awal kita hubungan itu ya, kita teleponan itu bukan pakai, kalau sekarang kan banyak tuh telepon pakai segala macam lah ya kan. Kalau dulu kan belum ada ya, masih Yahoo Messenger atau apa gitu kan, dan itu nggak bagus kan. Jadi bapak nelfon aku sampai akhirnya itu pas 1 bulan ya kan, rekeningnya itu membludak. Anak aku ngeledekin, rekeningnya itu membludak temennya, pembayaran ya kan, selama sebulan tuh nelfonin aku terus kan, kita telepon terus. Reklame. Terus akhirnya bapak jadi tahu nih gimana caranya supaya kita bisa teleponan terus dengan yang nggak mahal gitu. Ya 1 bulan, 1 kali ya, apa ya. 1 kali 1 bulan. 10 million. 10 juta. 10 juta. Oh, 10 juta teman pembayarannya Dia bapak. Bapak diomelin. Saya student. Masih sekolah lagi teman, waktu itu diomelin bapak. Ini apaan nih katanya. Sampai ditelepon katanya, Menir ini pembayaran rekeningnya mahal banget ini katanya. Ya Pak ya. Pertama kali itu tahun berapa? 2018 ya Pak ya? Iya. Tidak safe ya? Hah? Tidak safe ya? Oh, 2007 ya ampun, bukan 2018 teman, 2007 teman. 2007 itu bayangin aja kan, 10 juta sebulan ya kan. Aduh amsyong aja itu bapaknya kan, ini ngapain aja sih gitu kan. Bangke kan? Cuma sekali itu 1 bulan kan? Hanya 1 bulan teman. Sampai akhirnya menemukanlah itu Skype ya Pak ya. Waduh tertolong kita teman, pakai Skype ya kan. Jadi kita teleponan, aku dikasih tahu langsung, ini upload Skype gini pakai Skype itu teleponan kan. Sampai bapak akhirnya datang lagi ke Indonesia. Datang ke Indonesia ya Pak ya. Bapak datang ke Indonesia untuk temuin aku gitu kan. Setelah kita 1,5 tahun nggak ketemu, akhirnya bapak datang ke Indonesia. Akhirnya di situ aku kenalin sama anakku. Pertama kali bapak ketemu sama kakak Afna ya. Dari saya si kakak ya. Ya. Akhirnya aku kenalin di situ sama anakku, dan itu langsung klik banget ya. Yang apa sih namanya, antara bapak sama teteh Hikari ya,
pertama kali ketemu itu langsung klik. Kita jalan-jalan biasa ya, kalau Jakarta kan, dulu aku tinggal Jakarta kan, biasa ya ke mall gitu kan, terus kita ke Dufan gitu, terus kita makan-makan, biasa ketemu gitu, dan mereka udah deket banget, nggak bisa dipisahkan gitu kan, udah kayak dunia milik kita bertiga deh. Bukan berdua, bertiga. Aku karena selalu bertiga terus teman. Kalau bapak di Indonesia aku selalu bertiga, jadi bukan aku berdua, aku selalu bertiga. Dan bapak itu sudah menerima saat tahu kalau aku punya anak gitu kan, di situ sudah tahu kalau kata bapak itu selalu ngomong sama aku, anak kamu lebih penting dari aku. Itu yang bikin aku wow, ini cowok, wow, hebat gitu kan. Bukan hanya mau nerima aku, tapi nerima anak aku gitu kan. Jadi bagi dia anak aku tuh lebih penting gitu. Makanya kita kemana-mana selalu bertiga. Terus bapak balik lagi ke Indonesia. Jadi seperti itu aja teman ya hubungan kita. Bapak balik lagi ke Indonesia, ke Belanda itu kan. Itu di Belanda juga bapak kan, karena bapak ngajar juga, ngajar ski apa ya, ngajar ski juga. Yo. Yo, next. Beetje uit het pad, hè? Uit het pad? Ja, uit het spoor. Zo ja. Pa. Netjes. Terus itu bapak di Belanda itu teman ya, itu bukan hanya ski teman, tapi bapak kan udah terkenal nih pencak silat kan, dari ini kan sudah di sana gitu udah tahu gitu bapak, kalau bapak ini sama temennya ini pencak silat, sampai masuk koran, dimasukin koran kalau untuk memperkenalkan pencak silat gitu, memperkenalkan pencak silat di Belanda kan. Waduh, aku pokoknya kalau untuk bapak dibilang nggak bangga nggak mungkin gitu. Kebanyakan prestasi teman. Kalau aku kan ya hanya emak-emak ya kan, emak-emak satu anak ya udah begitu doang gitu. Itu bapak sudah sama aku kira-kira berapa tahun ya, 2007, 2008 itu bapak ke Belanda lagi ya pak ya. Jadi hanya bulan balik aja teman, bulan balik karena kan harus selesaikan sekolah gitu kan, bulan balik. Sampai ada waktu itu di saat mungkin keluarganya sudah lihat ya, sudah tahu ya kan, nih bapak lagi jatuh cintrong ya kan sama Bere ya, Bere Indonesia gitu kan, karena kalau nelpon jauh sekali gitu. Terus aku dikenalin sama keluarga bapak, dan yang aku kaget itu mereka langsung mau ke Indonesia teman, pengen ngeliat siapa sih nih perempuan ya kan yang sudah mengambil hati anakku gitu kan, almarhum mertuaku ya, sekarang udah almarhum, itu datang ke Indonesia teman karena pengen tahu. Akhirnya ya udah dikenalin sama aku. Itu masya Allah teman, aku punya almarhum mertuaku itu the best pokoknya bagi aku the best banget. Kadang aku kalau ngomong itu suka nggak tahan gitu ya, maksudnya sayangnya sama aku nggak ngelihat gitu. Kalau aku kan mikirnya gitu ya, mungkin karena udah down duluan kan, mikirnya gua kan janda atau apa gitu, apa sih yang mesti dia dibanggain gitu kan. Terus ada omongan yang almarhum tua aku tuh ngomong, justru kalau punya anak itu malah bagus katanya, itu malah bonus untuk anak saya katanya, supaya anak saya tuh nggak usah mikir-mikir mau punya anak atau gimana gitu. Itu yang saya pikir, ya ampun, ada omongan keluar kayak gitu yang jadi ya is okay gitu. Kalau bagi mereka mah untuk anaknya bahagia, nggak peduli gitu, yang penting anaknya bahagia gitu. Datang ke Indonesia itu aku ajak ke, ya biasa ya di Indonesia mah abang-abang ya, aku mah nggak giniin
ke mana seafood, kita makan di seafood, terus kita jalan-jalan ke Bali. Biasa kan kalau orang bule itu kebanyakan kan ke Bali kan, makanya kita kasih tahu gitu Indonesia seperti apa gitu kan. Yang ya seneng banget gitu, seneng banget. Dan ya sama anakku juga sayang banget. Ya itu aku yang alhamdulillah ya teman ya, maksudnya aku ketemu bapak itu seperti apa, ya berdoa gitu kan saat aku dulu pisah ya dari mantanku. Ya Allah, berikanlah aku laki-laki yang setia gitu kan, yang sayang sama anakku gitu. Jadi bukan hanya sayang sama aku gitu kan. Ya itulah dia temannya, dengan apa sih, doa ya, doa Allah menjabah doa kita ya, doa tulus kita kan. Alhamdulillah bukan hanya bapak, keluarga besar bapak itu sayang banget sama aku, semuanya sayang banget sama aku teman. Aku tuh sama almarhum mertua tuh dari awal tuh udah deket banget, itu udah apa sih, ada nggak kayak rasa kayak udah lama ketemu gitu ya sama almarhum mertua aku, kayak udah lama ketemu dan mereka bahagia banget anaknya sama aku gitu. Aku tuh kalau ngomongin mertua selalu deh berderai, suka nggak kuat, makanya suka agak-agak gimana gitu. Alhamdulillah banget sampai akhirnya ya mereka balik ke Belanda gitu. Terus bapak kalau di Indonesia itu seperti biasa teman ya, kalau nggak pencaksilat, sepedahan, pokoknya kegiatan bapak. Karena kan sebelum bapak ketemu aku kan emang cinta pertamanya kan pencaksilat kan ya, jadinya aku nggak pernah mau merubah itu gitu. Orang tuanya pulang ya kan, yang terpenting ya pesan bapaknya itu, kamu harus selesaikan sekolah dulu, itu yang paling penting ya. Afstuderen moet, dat is belangrijk van Adito. Ya itu paling penting teman. Jadi bapaknya nggak peduli apa gimana, yang penting selesaikan dulu sekolahnya, setelah itu terserah gitu, mau bapaknya begitu kan. Akhirnya bapak juga pulang ke negaranya untuk menyelesaikan studinya teman, sekolahnya selesai. Itu semakin semangat. Sebelum ketemu aku, bapak itu malas-malasan sekolah, karena kan pas ibunya meninggal juga kan, itu agak malas-malasan sekolah. Tapi pas semenjak ketemu aku, makanya bapak juga senang, aku katanya ngasih aura yang positif gitu. Jadi anaknya jadi rajin sekolah, karena itu prinsip papanya ya temannya, harus sekolah itu penting, yang nomor satu. Makanya ngeliat bapak semangat sekolahnya, terus lulus dengan nilai yang bagus gitu, itu bapaknya seneng banget, semakin mendukung hubungan kita berdua ya kan. Walaupun kita LDR ya kan teman, hubungan jarak jauh, tapi aku di situ punya apa sih, punya semacam keyakinan gitu ya, yakin, karena bukan hanya karena keluarganya udah datang ke Indonesia teman, tapi insya Allah aku mikir orang ini niatnya baik sama aku gitu kan, niatnya baik sama aku. Dan akhirnya aku maksa bapak nikahin gitu kan, nikahin aku. Cuman kan kalau di Indonesia itu kalau nikah itu kan harus satu agama ya gitu kan, satu agama. Akhirnya setelah nunggu bapak datang ke Indonesia, jadi kita udah rencana, dan itu nggak mudah temannya, nggak gampang gitu kan, karena bagi orang luar itu kan, apalagi keluarga bapak itu kan semuanya ibaratnya kalau kita mah nggak ada agama ya di negaranya gitu kan, jadi apa pentingnya sih gitu kan. Cuman bagi aku itu penting banget, itu harus gitu. Makanya waktu itu sampai ada omongan sama almarhum mertua aku gitu kan, emang harus punya Tuhan kayak gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia kan kayak gitu tabu ya, tapi kalau di luar negeri emang seperti itu gitu. Cuman aku bilang ya itu penting banget gitu, sangat penting. Kita tahu kita meminta ke siapa gitu kan. Aku prinsipnya seperti itu kan, bukan hanya karena peraturan gitu kan, bukan hanya karena peraturan dari negaraku harus punya agama, tapi aku mau
satu atap ini satu keyakinan gitu kan. Akhirnya aku merujuk gitu kan dengan air mata ya kan. Akhirnya Bapak mengiyakan kita ke Istiqlal untuk Bapak masuk Islam. Di situ aku ada apa sih namanya, dibantu sama teman aku ya kan. Terus kita ke sana. Itu setelah Bapak datang ke Indonesia. Zegt mama, en jij Olivier, ga maar spelen. En mama gaat weg. En dan gaan ze spelen met z'n drieën. Dan di situ ada yang lucu nih temannya. Saat Bapak masuk Islam ya, di situ kan ditanya tuh kan sama Pak Ustadznya kan, kamu masuk Islam karena siapa? Dia tunjuk aku, ini karena dia. Aku disuruh. Aduh, bener-bener ya temannya. Aduh, aku sampai injek kakinya. Gimana sih lo? Aku bilang, ya bukan lah. Aku bilang, enggak Ustadz, enggak. Aku bilang itu kan, enggak, emang dia mau. Aku yang ngebohong gimana teman ya gitu kan. Daripada nggak jadi nikah, pikir aku gitu kan, pokoknya harus ini. Terus ya namanya orang jujur ya, temannya mikirnya kan jujur ya, orang mau disuruh gitu, dipaksa-paksa gitu. Ya udah, terus aku bilangin enggak Pak Ustadz, ini mau belajar kok, aku bilang gitu, karena kita juga kan mau nikah, aku bilang gitu. Terus Pak Ustadz emang ngerti kan, alhamdulillah gitu. Dan aku bersyukur aku ketemu orang-orang baik ya kan, mereka orang-orang baik teman. Jadi bukan hanya Bapak yang orang baik, emang mereka itu darahnya baik-baik semua keluarganya. Aduh, sampai ada tuh kalau orang luar itu kan ya temannya, bukannya cuek ya sama orang tua gitu, karena emang orang tuanya juga suka nggak mau gitu kan. Ada kejadian tuh kalau waktu kita jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan itu kalau bapaknya jalan-jalan itu selalu ditinggal, namanya juga orang tua ya kan. Dia tuh sama adanya tuh jalan aja, kalau ini dua-duaan aja gitu kan. Ya aku mah kalau aku kan tipe Indonesia itu kan orangnya tipenya kan ya orang tua kan, menghormati orang tua gitu. Nah kalau cara menghormati mereka kan ya beda ya, cuek ya kayak gitu. Karena bapaknya juga nggak mau dibantu kalau apa-apa gitu. Jadi aku yang ngeliatin, oh begini ya tradisinya gitu. Ya aku kadang suka aku marahin nih, suka aku omelin kan, lu ninggalin bokap lu gini, aku suka omelin gitu kan. Ya dia mah ya gimana, orang bapak saya nggak mau dibantu gitu. Kalau misalnya kita bawa-bawa atau apa gitu, emang nggak mau. Cuman kan aku beda rasanya ya, kita beda gitu. Kalau orang Indonesia tuh beda gitu. Kalau dia mah berdua cuek-cuek aja gitu. Jadi kalau kita jalan itu ya seperti itu gitu. Aku pikir oh ya ampun begini ya. Mereka saling sayang tapi ya nggak seperti itu kan teman. Jadi itu aja yang bikin aku kaget gitu. Terus oke teman, Bapak balik ke Belanda. Ya kita seperti biasa hanya teleponan sampai aku tertidur pun ya kan. Jadi kita nelpon itu sampai tidur teman. Ya bener-bener aku sampai tidur gitu. Sampai besoknya lagi itu tuh Skype nyala terus. Kita tiap hari tuh begitu aja. Kalau Bapak pulang sekolah gitu kan, jadi hanya itu aja, teleponan aku sama anak aku, kembali dengan kehidupan aku ya kan, aku balik lagi sama anak aku, hanya berdua gitu kan. Terus Bapak menyelesaikan sekolahnya ya, pas balik ke Belanda ya Pak ya, studi Ahmad kan. Bapak menyelesaikan sekolahnya karena ya pengen buru-buru ke aku. Pengen buru-buru datang lagi ke Indonesia karena itu yang harus diselesaikan gitu. Sampai akhirnya semua selesai urusannya, sudah alhamdulillah Bapak sudah masuk Islam dan kita udah kita mikir untuk yang nikahnya gitu kan. Kita mau nikahan, yang penting Bapak mikir yang penting aku harus kerja dulu ya kata Bapak. Aku harus punya kerjaan dulu baru kita nikah. Nah setelah itu Bapak ke Belanda, balik lagi ke Belanda itu untuk cari kerjaan. Bapak nyari kerjaan gitu kan. Bapak nyari kerjaan sebelum kita nikah dan kita urus-urus dulu prosesnya tuh teman. Karena kan nikah apa sih sama orang luar itu nggak gampang ya. Kita urus semua proses, Bapak ngurus di Belanda, aku ngurus di Indonesia, dan itu banyak banget yang harus di ini ya, apa sih namanya, dokumennya itu lebih agak ribet saat aku nikah sama mantan suamiku. Ini lebih ribet banget, pasti kalian tahu tuh yang punya suami luar ya, agak ribet gitu kan. Setelah itu jeng selesai, Bapak ke Indonesia ya. Untuk apa? Menikah, say. Menikah apa bedoel je? Ketrau, menikah istri ya. Menikah. Menikah istri saya. Menikah istri saya. Ceritain Pak, ada cerita lucu nggak Pak? Ambasador. Bapak cerita. Orangnya. Mendingan masak aja di teman ya.
Kalau bagian ngoceh aku aja deh ngoceh-ngoceh. Setelah itu kita urus-urus beli baju gitu kan, kita beli baju kebaya ya kan. Terus itu pertama kali aku nyalon ya teman ya, nyalon untuk yang wow gitu deh. Itu aku biasanya nggak pernah, aku paling males ke salon, males minta ampun. Itu terpaksa ya kan, karena aku pikir oke lah ya untuk hari sejarah ya kan, hari pertama, maksudnya dalam seumur hidup ya kan, yang agak-agak kinclong dikit lah gitu kan. Jadi setelah kita nikah ya, bikin acara kecil-kecilan teman di keluarga aku gitu kan, masak-masak biasa aja gitu, makan-makan, bagi-bagi tetangga untuk pemberitahuan supaya ya kalau dalam Islam kan kita harus kasih kabar baik gitu kan, pemberitahuan, karena saat itu bapak itu kan ya namanya juga baru lulus sekolah ya teman ya, baru lulus sekolah, jadi bener-bener kita seadanya aja gitu kan. Setelah kita nikah, kita honeymoon ya Pak ya? Honeymoon ya. Ke Sarwana. Oh, Sarwana. Kita honeymoon teman ke Sarwana. Honeymoon kita tiga. Kita honeymoon bertiga teman sama anakku. Ya, udah di situ kakak sakerai nih. Anakku tidak suka tidak internet. Ya, karena nggak ada internet kan, itu kan dulu di Sarwana itu masih agak baru ya. BlackBerry ya. Ya, BlackBerry masih BlackBerry tuh. Jadi yang ke situ itu kebanyakan bule-bule yang cuma mau surfing aja teman, bener-bener yang hidupnya dia tuh bangun surfing, udah gitu pulang cuman tidur, terus cuman itu aja. Jadi nggak ya, bukan inilah, itu kayak rumah-rumah penduduk gitu yang kita tempatin kan di situ. Anakku yang ya gimana gitu ya, namanya juga masih umur remaja, lagi senang-senangnya internet ya kan. Jadi honeymoon kita dihiasi dengan anak yang agak-agak bad mood teman, agak kesel, mau pulang gak ada internet gitu. Kesel dia, cuman ya kita enjoy aja. Setelah itu bapak pulang lagi ke Belanda teman, setelah 2 minggu ya, dan kita urus ke Belanda teman. Oke ya, ini kita lanjutkan di Q&A selanjutnya teman. Gimana sih kita nih ya ngurus ke Belanda atau semuanya? Ditunggu di Q&A selanjutnya teman ya. Dan itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan tuh ya kan, berapa lama di Belanda sampai balik ke Indonesia. Ini aku buat di sini berurutan teman ya, berurutan supaya nanti kalian dengarnya lebih enak gitu. Jadi aku nggak pertanyaan-pertanyaan yang udah aku simpen, yang udah aku tulis itu, biar sekalian berurut nanti ceritanya. Nanti di situ ada tuh ya Q&A yang ketiga teman. Oke, terima kasih teman untuk hari ini ya, malam ini ya, karena anakku sudah tidur, lagi perbaikan, sudah alhamdulillah. Sekali lagi ya, aku mengucapkan terima kasih untuk doa kalian ya untuk Ikari. Alhamdulillah sudah baikan Ikari, dan terima kasih juga untuk dukungan kalian dimanapun kalian berada. Sehat dan bahagia selalu untuk kalian dimanapun kalian berada. Semoga cerita kami ya, semoga EJ Keluarga Vlog selalu membawa yang positif lah, aura yang positif untuk kalian semua, dan kalian enjoy bersama EJ Keluarga Vlog. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Dadah.
I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to